Halo semuanya, selamat datang kembali di Gekas Collection lagi. Dan hari ini aku ngerakit model kit yang namanya Zhao Yun. Ini keluaran dari motor nuklir. Dan ini yang dari aku udah baca, katanya sih ini udah termasuk dua karakter ini ya teman-teman ya. Jadi si Zhao Yunnya ini yang orangnya ini, dan dapat kudanya juga. Nah ini dia tuh punya kode MNP XH05A. Dan dia udah pakai metal inner frame. Harusnya sih udah keduanya ya, untuk keduanya, untuk si Zhao Yunnya dan kudanya. Dan dari tempat aku beli, informasi yang aku dapat sih katanya ini sekitar, nanti kalau udah jadinya tuh tingginya sekitar 23 cm untuk si Zhao Yun. Sedangkan kudanya sendiri panjangnya sekitar 30 cm. Nah ini boxnya ini gede banget nih, makanya aku untuk unboxingnya ini, untuk bagian unboxingnya aku nggak akan rekam di atas meja karena meja aku nggak mau terlalu kecil. Aku akan rekam di lantai. Nah sebelum kita buka kita lihat isinya, kita lihat dulu ya samping kiri kanannya ya. Dimulai dari sisi yang pertamanya nih. Nah, ini untuk sisi pertamanya. Jadi di sisi pertamanya ini kayak ngasih informasi soal metal frame dan mungkin juga artikulasi dari si Zhao Yunnya. Ini ada bagian aksesoris-aksesoris yang kita dapat. Ini tangannya ini ada banyak ya. Ada pedang, ada tombak. Nah, ini sisi kedua. Ini cuma gambar si Zhao Yunnya doang. Nah, ini sisi ketiga. Ini ngegambarin si kudanya si Zhao Yun ya. Jadi ya. Dan nih di sini tuh ada gambarnya nih. Ini tuh pakai metal frame juga nih harusnya nih si kudanya Zhao Yun ini. Nah, lalu ini sisi keempat sama juga, cuman gambar si Zhao Yunnya doang kayak sisi kedua. Sekarang saatnya kita unboxing dan kita lihat isinya dapat apa aja. Nah, ini bagian dalamnya teman-teman. Jadi ini dibagi dua bagian ya dalam satu box ya. Bagian yang kiri ini bagian untuk kudanya, runner kuda. Metal frame-nya mungkin ada di dalam sini juga. Nah, sedangkan yang kanan ini khusus untuk si Zhao Yunnya. Jadi seharusnya aksesorisnya juga dari kanan semua sih untuk aksesoris si Zhao Yunnya. Nah, jadi ini bagian dalamnya. Setelah kita buka penutupnya, yang kanan tadi punya Zhao Yun, yang kiri ini punya kudanya. Nah, ini ada buku manualnya. Ini lumayan tebal nih teman-teman buku manualnya. Total halamannya ada, nah ini 42 nih, ada 42. Tapi kalau kita mengurangi bagian depannya, covernya yang mana ini cuma nampilin si Zhao Yun dalam berbagai pose, total ada 41 halaman teman-teman. Runnernya sendiri ini ada banyak banget, aku belum hitung ada berapa. Tapi ini total tuh ada di buku manualnya ya, ada 1, 2, 3, 4 halaman teman-teman totalnya untuk ngegambarin runnernya aja. Jadi ini ada banyak banget dan ini ada yang menarik nih, yaitu jadi di sini tuh udah pre-painted ya teman-teman ya. Udah nggak perlu pakai stiker lagi, udah nggak perlu kita warnain ulang lagi. Dari pabriknya sendiri udah diwarnain nih. Ada kayak ini contohnya ada biru, ada yang bagian warna agak perunggu gitu. Nah udah pre-painted, jadi udah detailnya udah bagus lah gitu. Dari sana udah ready, udah tinggal dipasang aja. Nggak perlu dimodifikasi, nggak perlu dikasih warna lagi, nggak perlu pakai stiker lagi. Untuk ini ada, nah ini contohnya nih, boxnya ini isinya metal frame-nya kudanya. Ini berat banget nih, bentar ya. Nah ini metal frame-nya di dalamnya. Oke deh. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita rakit dulu teman-teman.
Nah, sekarang Zhao Yun beserta kudanya ini udah jadi, dan langsung aja kita masuk ke tahapan review. Yang pertama akan aku bahas soal proses perakitannya. Jadi baik Zhao Yun maupun kudanya ini, keduanya ini sama-sama dapat metal frame untuk di bagian bodinya mereka nih. Yang nggak dapat metal frame itu di bagian kepala kuda dan kepalanya si Zhao Yun. Sama senjatanya ini juga nggak pakai metal frame. Selanjutnya untuk proses perakitannya sendiri, snap fitnya dari plastik ke metal frame ataupun plastik ke plastik menurutku udah cukup oke. Nggak sampai empuk banget kayak merek Gunpla gitu, tapi nggak terlalu keras juga lah, jadi masih lumayan gampang untuk dipasangnya. Tapi untuk snap fit dari metal frame ke metal frame, contohnya sambungan dari paha ke pinggang, itu masih keras banget, bahkan meskipun udah dicoba kendorin. Ada di bagian mana pun juga aku ada coba kendorin juga, dan itu pun tetap masih keras juga. Kalau nggak salah sih di bagian bahu itu ada aku kendorin dulu bagian metal frame-nya, dan itu masih keras banget juga tetap. Masih mirip kayak Yolopark AMK Pro Optimus Prime yang udah pernah aku rakit sebelumnya. Tapi selebihnya untuk proses perakitannya cenderung mulus, nggak ada kendala. Dan di sini pun kita nggak perlu pakai stiker sama sekali, mau stiker foil ataupun stiker marking itu nggak ada sama sekali. Semua bagiannya ini nih, kalau semua bagian badannya ini antara udah dicat dari pabrik atau pre-painted, atau enggak ya dipasangnya secara berlapis-lapis gitu. Kayak contohnya di tangan ini nyampe 3 lapis ini, makanya bisa ada biru muda, biru tua, dan warna yang agak hitam abu-abu gitu. Nah, untuk water slide decal pun juga kita nggak dapet ya teman-teman ya. Paling jadi kita bener tinggal pasang aja lah pokoknya ya. Dan ini pun juga clear partsnya lumayan banyak nih, ada warna kuning buat petir, ada warna biru, warna hijau kebiruan, hijau Tosca gitu. Jumlahnya pokoknya banyak banget untuk clear partsnya. Tapi tenang aja, clear partsnya meskipun banyak, ini clear partsnya bukan yang plastik yang modelan keras gitu. Dia tuh plastiknya agak sedikit empuk, kayak karet-karet gitu sih kalau misalnya waktu dipegang. Jadi nggak bakal bikin rusak nipper sih kalau menurutku. Meskipun tetap harus dipotongnya hati-hati ya, karena kalau misalnya nggak hati-hati ya bisa rusak juga sebenarnya nippernya, karena ada beberapa bagian gate-nya yang agak tebel. Nah, untuk aksesorisnya sendiri ini dapat lumayan banyak. Di sini dapat tombak beserta efek petirnya yang bisa dicopot, dapat pedang beserta sarungnya, dan pedangnya itu bisa dicabut dari sarungnya nih teman-teman. Jadi kita bisa mainin sarung dan pedangnya ini nih. Terus untuk di kudanya sendiri aksesoris kita dapat ini kawat untuk tali pegangannya gitu. Terus di bagian dudukannya ini juga ada optional parts lagi, satu lagi kayaknya belum, kalau nggak salah belum aku rakit. Jadi ada optional parts satu lagi yang nggak ada ininya nih, nggak ada join, nggak ada pack untuk si Zhao Yun-nya, jadi ya rata gitu. Nah, selain itu kita juga dapat satu buah stand base nih teman-teman. Nah, stand base ini satu, tapi bagian gagangnya ini ada 2 jenis nih teman-teman. Ini untuk Zhao Yun punya gagangnya, dan ini yang lebih gede ini nih gagang untuk si kudanya si Zhao Yun. Jadi kalau mau dipakai harus dicopot dulu sih ini yang Zhao Yunnya punya, karena untuk yang stand base kudanya itu bakal dimasukinnya ke kotak yang di sebelah sini. Nah, selain stand base kita juga dapat beberapa optional parts, terutama optional parts tangan yang jumlahnya sih banyak banget sebenarnya. Nah, jadi ini optional parts tangannya. Ini sebenarnya jumlahnya ada banyak, tapi di bagian penutupnya ini kita cuma dapat kalau nggak salah 4 pasang doang, 4 kiri dan 4 kanan. Jadi selebihnya lagi tuh tangannya itu perlu diganti, perlu cabut-cabut ganti-gantian lah sama ini penutupnya yang udah kita rakit. Jadi total ini masih ada sebanyak ini nih, ini kebanyakan tangan, dan ada beberapa optional parts lainnya yang belum aku rakit juga, dan aku juga ini nggak tahu nih papan ini buat apa optional partsnya ya, tapi dapat aja gitu. Selain itu kita juga dapat, nah ini nih, satu buah obeng untuk mengatur kekencengan bautnya dia. Untuk desainnya sendiri menurutku ini cukup bagus, cukup keren banget desainnya. Terutama aku suka di warna birunya. Ini ada biru muda, ada biru tua, dan proporsinya tuh pas aja gitu. Nggak terlalu banyak biru, nggak terlalu banyak silver, nggak terlalu banyak goldnya, semuanya pas. Cuman kendalanya kalau menurutku di desain ini adalah bentuk armor yang terlalu tajam, terlalu runcing. Jadi desain armor yang terlalu runcing ini juga mempengaruhi proses perakitan menurutku, karena ada di beberapa bagian tuh jadi keras karena ya kita antara tangannya berdarah atau nggak kita tekan masuk partsnya itu nyampe klek gitu loh, nyampe klop, nyampe udah masuk. Nah, ini pun juga karena dia itu partsnya banyak yang runcing, artinya di bagian
di bagian yang ujung-ujung ini cenderung lebih tipis dan gampang patah nih teman-teman. Dan kebetulan aku ini juga ada satu yang udah jadi korban nih, udah patah nih satu untuk di bagian matanya. Karena waktu proses pemasangan aku juga salah menurutku, harusnya kepalanya belakangan, aku malah pasang kepala duluan. Dan akhirnya pas mau pasang badan ke pinggang, ini patah jadi korban. Jadi bagian-bagian runcing ini selain berbahaya buat kita, juga sebenarnya berbahaya menurutku buat si Zaoyunnya. Karena jadi lebih gampang patah juga waktu proses perakitan, terutama ketika perakitan bagian metal frame yang lebih keras. Untuk artikulasinya sendiri ini lumayan seret, karena ini pakai metal frame ya. Jadi waktu baru jadi banget itu masih agak keras menurutku untuk digerak-gerakin ya. Sekarang udah mulai agak mendingan, dan sebentar ya, karena aku kasih unjuk. Nah, untuk artikulasinya di bagian kepala ini bisa ke kiri ke kanan dan naik turun gini. Nggak bisa full karena kehalang sama di bagian rambutnya ini nih. Sama di armor yang sini agak tinggi, jadi mungkin agak sedikit terhalang juga kalaupun nggak ada rambutnya. Sedangkan rambutnya sendiri ini bisa muter. Ini agak susah karena ya berpengaruh sama kepalanya. Bisa muter 360 derajat. Bahunya bisa dibuka sampai sejauh ini. Tangannya bisa dibuka sampai sejauh ini. Dan bisa ditekuk lumayan jauh juga sih. Sampai ke aduh. Nah, lengannya itu bisa ditekuk, sikut itu bisa ditekuk sampai sejauh ini, dan dia itu bisa muter juga seperti biasa. Dia itu bisa, tangan beserta bahunya ini bisa muter 360 derajat juga, dan bagian tangannya pun juga bisa muter, di sini pun juga bisa muter. Dan ini bagian ekornya ini nyambung ke bagian bahunya dia, dan di tiap segmen ini juga ada sendi yang bisa dibengkok, jadi bisa dibengkok-bengkokin kayak begini. Terus untuk di bagian pinggang itu bisa dibuka sampai sejauh ini. Bagian pinggang yang samping kiri kanan itu bisa hampir 90 derajat. Bagian pinggang depannya cuma bisa naik sedikit doang karena ini terhalang sama armor yang bagian atasnya gede. Bagian belakangnya bisa ditarik sampai sejauh ini dan bisa muter juga nih bagian belakangnya ini. Untuk pedangnya sendiri nih bisa muter 360 derajat, sebenarnya cuma kehalang sama bahu aja. Dan dia itu karena pakai ball joint, dia itu bisa sedikit dinaikin, diturunin sedikit ke samping kiri ataupun kanan, teman-teman. Untuk kaki dalam kondisi maksimalnya itu dia bisa maju sampai sejauh ini. Bisa maju sejauh ini, gak sampai 90 derajat ya, karena tadi armor bagian kakinya ini, armor bagian pinggang ini gak gitu bisa maju. Bisa dilebarin sampai sejauh ini ya, karena bentrok sama armor pinggang juga bagian samping yang gak bisa sampai full 90 derajat. Serta untuk bagian lututnya ini lumayan keras sih, tapi ya, nah, tangan lututnya bisa sampai sejauh ini nih meskipun keras banget. Untuk kakinya sendiri, bagian kakinya bisa muter ke kiri ke kanan, bisa muter sampai 360 derajat lah kalau mau. Tapi bagian depan ini kan kebagi dua, di bagian depan ini cuma bisa maju mundur doang nih teman-teman. Gitu. Untuk bagian penutup kakinya ini, armor kakinya sendiri juga bisa naik turun dan kiri kanan sedikit, nggak terlalu banyak. Dan itu dia untuk artikulasi si Zaoyunnya. Sekarang artikulasi untuk kudanya. Kudanya ini di bagian mulutnya bisa buka tutup, dia bisa sedikit mendongak, dan normalnya segini, dia nunduk kayak begini. Dia bisa sedikit mendongak, tapi nggak bisa lebih dari ini karena terhalang sama bagian armornya dia. Untuk bagian kakinya sendiri bisa sampai mundur sejauh ini, majunya sejauh ini karena terhalang sama armor bagian depan juga. Untuk kaki depannya sendiri bisa ditekuk sampai sejauh ini. Sebentar ya, bisa ditekuk sampai sejauh ini armor untuk bagian kaki depannya. Untuk bagian kaki belakangnya sendiri bisa gerak maju sampai sejauh ini, dan gerak mundurnya sampai sejauh ini.
bagian kaki belakang bisa maju sampai sejauh ini, sedangkan kalau ke belakang justru malah lebih luas nih teman-teman, bisa muter sampai sejauh ini. Ya pun juga untuk khusus di bagian kaki belakang ini bisa kita lebarkan sedikit kakinya, ini udah dalam kondisi yang agak lebar, bisa ditekuk agak ke dalam juga dia sedikit, dan di bagian ekor ini bisa naik turun sedikit nih teman-teman, karena dia ujungnya ini pakai ball joint, meskipun nggak gitu panjang banget ball jointnya, jadi bisa sedikit naik turun teman-teman. Nah, itu untuk artikulasinya. Selanjutnya aku akan bahas soal detailnya nih. Nah, untuk bagian detailnya seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kita di sini nggak perlu pakai stiker sama sekali lagi untuk pemisahan warna, dan untuk bagian-bagian yang kecilnya sendiri menggunakan beberapa parts yang berlapis. Dan karena menggunakan beberapa parts yang berlapis untuk detail-detailnya, lekukan-lekukan dan kedalaman dari setiap partsnya makin berasa teman-teman. Untuk warnanya sendiri menurutku juga cukup cakep. Di bagian warna birunya sendiri ada beberapa warna biru seperti biru tua, biru muda, dan juga biru biasa. Selain itu juga ada beberapa warna pendukung lainnya seperti warna silver, warna gold, warna abu-abu, coklat, dan juga hitam untuk bagian inner frame-nya. Begitupun juga untuk clear parts-nya ada warna hijau, biru, dan kuning keemasan. Untuk pola warnanya sendiri menurutku juga cukup cakep, meskipun dinominasi dengan warna biru, tapi birunya ini ada beberapa varian sehingga tidak terlalu membosankan. Selain itu untuk warna dominan keduanya itu warna silver, yang mengingatkanku juga dengan pola warna yang agak umum di Gundam, teman-teman. Nah, setelah ngebahas soal artikulasi, proses perakitan, aksesoris, dan detail, sekarang saatnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dariku adalah ini model kit yang cukup solid secara persendian karena didukung dengan metal frame yang cukup bagus, memiliki detail yang cukup bagus juga, di mana nyaris tidak ada rongga ataupun lubang di model kit ini karena semua ditutupi oleh parts yang berukuran kecil, baik itu dengan clear parts ataupun parts yang berwarna metalik. Tapi meskipun model kit ini hasil jadinya bagus banget, bukan berarti ini model kit yang tanpa celah sama sekali. Bukan berarti dia tanpa kekurangan. Ada beberapa kekurangan yang cukup signifikan menurutku. Salah satunya adalah desain yang terlalu tajam sehingga mengganggu proses perakitan. Snap fit dari metal frame-nya masih terlalu kaku, terlalu keras. Ditambah lagi dengan tadi desain yang terlalu tajam ya. Desain yang tajam ditambah dengan metal frame yang keras, itu jadi susah banget untuk finishing produknya ini. Selain itu juga sendinya masih di beberapa bagian tuh masih terlalu keras, terlalu kaku sehingga meski perlu digerakin, tapi di saat yang bersamaan juga untuk menggerakkannya perlu berhati-hati karena lagi-lagi desain yang terlalu tajam. Antara dia bisa melukai tangan teman-teman atau justru dia malah gampang patah jadinya dengan desain yang terlalu tajam itu tadi. Secara keseluruhan aku akan kasih skor untuk model kit ini 6,5/10. Mayoritas dikarenakan desainnya yang menurutku tidak ramah untuk penggunanya, untuk pemiliknya. Seandainya saja dia tidak terlalu runcing gini desainnya, mungkin aku bisa kasih skor yang lebih tinggi lagi. Karena jujur aku suka banget dengan hasil jadinya, dengan kualitas metal frame-nya menurutku lebih baik daripada Yolo Park punya metal frame. Dan tentu detailnya luar biasa megah banget. Nah, sekian review dariku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu.